Ya, selamat pagi Bu Fitri. Akhirnya bertemu kembali dan di rumah ini ya. Di last minute kita perjuangan Bu Fitri akhirnya bisa mencapai ke tahap yang final ya kita. Nah, Bu Fitri juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Fitri karena memang sudah berhasil menjalani mulai dari pendampingan individu, terus juga pembahasan lokakarya dan juga pembahasan modul ya. Nah, terkait modul ini yang terakhir last minute itu modul 3.1, 3.2 dan 3.3 dalam pengambilan keputusan ya berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada 9 langkah ya, terus juga yang saling bertentangan, siapa yang terlibat, fakta-fakta yang relevan, legal, regulasi, kemudian paradigma, melakukan prinsip resolusi, investigasi, buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan ya. Terus untuk modul 3.2 juga di RMS dan konsilerator sudah dibahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya aset ya, baik itu aset dari manusianya, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama dan budaya. Dan yang ketiga yaitu semuanya dari modul 31, 32 itu adalah program yang harus berdampak kepada murid atau siswa. Nah, dari 3 modul 3 ini ingin bertanya atau diceritakan kepada Bu Fitri proses apa saja sih yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini dan apa yang kira-kira sama Bu Fitri dianggap sebagai capaiannya ya. Capaian dari yang selama 1 bulan ini kira-kira apa? Kalau capaian semuanya pasti saya jalankan karena yang kalau memang benar-benar membuat sesuatu itu yang ini Bu, yang modul 3.3 di mana ada situ pengelolaan untuk yang berdampak pada murid. Nah, seperti itu. Setelah belajar itu saya mulai berpikir program apa yang saya lakukan proses kelas saya sendiri dulu gitu, yang bisa membuat murid-murid saya itu minat sama bakatnya itu muncul dan juga dimulai dari bulan Oktober kemarin kita masuk modul itu Bu, saya sudah mulai melihat bakat-bakat murid saya dan saya sudah mulai mengajarkan itu Bu. Berarti prosesnya sudah berjalan ya? Sudah berjalan memang sehari-hari sebenarnya sudah kita lakukan bakat dan minat ya? Misalnya kayak gini, kemarin itu kan setelah saya assessment Bu, ada anak-anak tuh yang berbakat di digital, jadi dia menggambar digital itu hasilnya hasil gambar anaknya sendiri. Nah seperti itu. Dan ini yang pertama Bu, waktu itu saya bilang gini, teman-teman kelas kita ini mau ada kunjungan akreditasi, kelas kita begini-begini aja ya, bagaimana ya teman-teman ya, dari bagus saya bilang waktu itu. Akhirnya salah satu anak itu ada yang udah tuh kita hias aja Bu, terus tanya apa, saya coba mandi dulu karena kan kita udah belajar modul itu gitu nih, kita panci ya udah Bu, ayo kan gambarnya tuh bagus tuh gambar. Nah, mulai dari dia bikin catangan itu Bu, dari cat air dia gambar itu, terus dia buat ini Bu yang foto yang kami semua sampai ada di gambar Bu Fitri, terus yang ini dia yang begitu seperti itu. Nah yang ini anak-anak ada yang ide Bu, aku mau pakai tangan seperti itu, boleh, terus tangannya ke tangan kamu satu kelas dulu. Nah ini dibuat, ini mereka dulu kita bikin kendaraan rangkaian. Jadi kebanyakan memang mereka yang punya ide. Nah ini orang tua akhirnya yang membantu Bu, karena kami terbatas
sesuatu yang orang tua sendiri cuma itu bacaan membuat seperti itu. Dan kemarin kami juga dia namanya kan Aira yang anak saya itu, dia udah ngajarin teman-temannya untuk membuat komik begitu di laptop. Kebetulan dengan yang kan kemarin kita udah belajar tentang modal ya, modal yang kita punya itu laptop kebetulan sekolah adanya cuma 3, tapi kan kita nggak boleh ngeluh bagaimana targetnya bisa tercapai. Udah dengan 3 murid saya ada 27, saya bagi satu komik 99 seperti itu. Dia sebagai pengajarnya, murid-murid itu belajar kayak gitu, berkreativitas. Nah itu saya setelah selesai itu saya buat bentuknya, saya share lagi ke orang tua murid. Jadi kami apresiasi dari orang tua murid sedikit, kami sudah mengapresiasi anak saya, karena memang pada dasarnya dari kelas 1 sampai kelas 4 mungkin yang dia tuh hebat, tapi belum pernah mendapatkan apresiasi seperti itu. Jadi orang tuanya sangat antusias sekali. Kan waktu saya ajukan lagi nih buat teman-teman yang lain, teman-teman pasti semuanya punya bakat. Kira-kira ada nggak yang muncul bakat-bakat itu? Dulu saya nggak bisa berantem, tapi saya punya animasi katanya. Dia mau bikin anime Jepang katanya. Oh boleh, kebetulan 2 hari yang lalu dia itu sakit bu. Nah, pada saat dia sakit itu otomatis kan saya harus mengambil sebagai seorang pemimpin, saya harus ambil langkah. Jangan sampai di hari yang sudah kami sepakati itu tidak berjalan gitu programnya. Akhirnya saya ajukan ke temannya yang pertama kali, ini Aira bersedia nggak untuk memberikan tutor kepada teman-temannya seandainya teman kita berhalangan tadi belum siap bu guru, apa kira-kira? Nah akhirnya dia tanpa saya berita, dia langsung bilang begini, teman-teman tenang ya, kira-kira gitu, apa yang teman-teman mau biarin saya ajarin, belajar apa ya katanya. Kebetulan kami lagi apa itu di bawah bu, kami lihat kan kayak gambar-gambar, ada di bukan Canva ya, di kelas bawah itu agak banyak. Kalau di tempat saya kan Canvanya di sini nih ada 3, nih bikin kayak gini bisa nggak Aira? Itu mah Canva easy katanya gitu. Emang iya bisa Aira katanya, bisa, sanggup saya bilang, sanggup, benar bu guru, besok saya ya kalau si Aira datang saya mau nggak? Iya, karena bu guru belum bisa pastikan Aira datang tidak, tapi Aira sudah siap. Sudah siap ya, bu guru aku udah siap ini. Gimana Aira tapi udah datang? Kebetulan mungkin Aira juga karena tanggung dia terbebani karena tanggung, tapi memang saya lihat kondisinya masih lemah. Saya bilang maaf Aira, karena itu kondisi kamu masih covid, jadi dulu ambil lagi ya untuk tetap menggunakan atau meminta tolong sama Aira untuk psikolog. Maka bu guru yang besok saya sama hadir semua. Itu guru, jadi itu benar-benar jadi kayak membekas gitu buat saya. Jadi menggali sumber daya itu betul-betul tergali ya, terutama dari tadi bakat dan minatnya anak-anak ya. Selanjutnya Bu Priti kan diperkenalkan juga kan pada materi manajemen ya. Nah, ada langkah-langkah yang sudah dilalui juga kan, pemetaan sumber daya ini tentang aset ini. Nah, kalau boleh nyawang-nyawang hasil dari kemarin itu ya, itu apa sih yang Bu Priti temukan ketika melakukan proses pemetaan itu? Ya, iya. Jadi kan ada 7 aset ya ibu ya, 7 aset di sekolah kami ya. Yang pertama itu ibu modal manusia. Yang modal manusia itu mulai dari kepala sekolah, kebetulan kepala sekolah kami juga lulusan S1. Dia sebenarnya tadinya mau lanjut S2, yang paling menonjol dari 7 tersebut yang pasti manusia yang ada di benak manusianya, pasti itu manusianya, karena kita nggak akan bergerak kalau nggak ada manusianya. Menurut saya seperti itu. Segala hal yang lain ada kekurangan bisa kita cari solusi, karena kan manusia itu terdiri dari
akal dan pikiran, berarti kan kita bisa ngegali gitu. Artinya bahwa faktor manusia dari manusia itu faktor yang sangat penting ya. Yang sangat penting itu menurut dia dari manusia. Ketika melakukan proses yang butuh kita temukan itu pada saat proses pemetaan itu, yang pertama kali itu adalah manusia. Selanjutnya baru, jadi kalau manusianya kan kepala sekolahnya, iya, berpengalaman, begitu pengawasnya juga mendukung, orang tua, kelasnya, ini juga mendukung, murid-muridnya bisa bersama, seperti itu. Lalu berikutnya ke ini, ke sosial. Dan seterusnya lah ya. Sekarang tadi kan manusianya. Sekarang setelah mengetahui menemukan dan mengetahui, sekarang apa yang bisa dirubah atau yang bisa dicapai? Yang bisa dicapai, yang dirubah atau dicapai. Kalau itu bisa dirubah, yang pasti Bu, semangat kolaborasi itu sekarang udah dari teman-teman maupun sendiri-sendiri gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini Bu, sebulan terakhir ini kami ada dengan kegiatan kemarin kan akreditasi dengan adanya wabah ini, bagaimana nih sekolah memberikan contoh yang baik kepada kita. Jadi kan saya juga selama ini gitu ya, ini dikumpulin sama kelas sama akreditasi, tapi kita kekurangan dana, kita harus bagaimana. Jadi apa yang ada di modul itu tuh seperti kayak terbayang gitu Bu. Jadi ini kok bisa ya dalam waktu yang bersamaan itu muncul seolah-olah jadi kayak pelajaran dalam dunia nyata saya. Itu kan kumpulin berhari-hari kami dibentuk kelompok, saya kebetulan sebagai pendamping waktu kelulusan. Nah saya udah dipercaya sendiri, itu saya nggak bisa kerja sendiri, saya bentuk lagi grup, saya kasih tugas teman-teman. Nah sampai akhirnya di hari H akreditasi semuanya bisa berjalan dengan itu manajemennya. Jadi ya itu kan bisa sendiri gitu, ada orang-orang yang membantu. Nah, pada saat melakukan identifikasi itu ya, kira-kira ada menghadapi kendala atau tantangan pada saat itu? Menghadapi kendala karena manusia itu kan bedanya maksudnya kita lihat itu kita punya seperti mana gitu ya. Jadi itu menjadi tantangan buat saya, apalagi kalau mengumpulkan atau mengajak, saya harus paham dulu bagaimana karakternya, apalagi kami banyak gitu. Nah sebagai pemimpin juga yang saya pelajari ini, sebagai pemimpin itu kan dia harus paham karakter anggotanya, bawahannya, misalnya kayak gitu ya, guru-gurunya, orang-orang yang tergabung. Nggak bisa kita langsung otoriter begitu ya, karena nanti ditolak atau ada Allah orang tugas itu harus pintar untuk bagaimana caranya itu supaya perkataan kita itu diterima gitu, dan tidak menyakiti, karena kondisi kayak begini kan memanas, apalagi kata sesuatu yang masih belum ketemu itu harus segera ketemu. Memang kita sudah menjalankannya, tapi kan ada hal-hal yang harus dipenuhi, dan itu kan butuh kerjasama. Kalau udah kamu aja, kita kan nggak bakalan jadi, atau mesti capek seorang. Nah itu kan dari faktor-faktor tersebut itu sebenarnya bisa diinkludkan ke dalam sebuah program ya, yang tentunya berdampak pada murid. Nah itu sudah ada belum? Ini program apa? Program kepemimpinan di sekolah ini. Kalau program kepemimpinan memang kalau yang berdiri sendiri di SMA ini belum, tapi dia terimpun dalam pembelajaran. Jadi yang saya pernah jelaskan juga sama di ruang kolaborasi, kalau murid-murid di kelas ini biasanya ada giliran kita cakap. Biasanya murid-murid yang memang dia memiliki jiwa kepemimpinan biasanya
langsung mau menyodorkan diri, Bu Guru saya dong yang jadi pemimpin acaranya seperti itu. Atau kalau misalnya memang anak itu yang saya lihat kalau dia berjiwa kepemimpinan, kalau ketua kelas ya misalnya halangan hadir, dia langsung bilang siapa nih yang mau nyapin, atau saya Bu Guru, ya, ini siapa ya yang bisa Bu Guru minta tolong untuk memanggil Ibu Guru yang sekarang belajar atau Pak Guru. Karena kalau anak yang memang nggak punya jiwa kepemimpinan itu kalau mau digituin itu kan agak sulit tuh, agak malu. Nah, seperti yang Amira ini itu kan anak murid saya itu Bu, kalau dibilang orang-orang mungkin yang belum mengenal dia itu nggak terkesan tidak berjiwa kepemimpinan, ternyata begitu dia perform Bu, dia udah kayak melihat bukan anak usia kelas 5. Nanti saya udah melihat itu sebagai sosok pemimpin yang udah bisa menguasai panggung itu kelas Bu, kayak mau pemaparan benar-benar. Nah dia perhatiin benar-benar kan kalau untuk, nah berarti kan ayo kalau kita tidak memberikan ruang ini sepenuhnya ke dia juga pasti malu-malu. Tapi karena kita memberikan, yang mengucapkan saya memberikan, udah sekarang ini berarti panggungnya Aira. Aira coba bersikap, kalian Aira cek Bu, dari Bu Pit di sini. Bu Pit nontonin aja ya. Oke, siap. Nah, berarti udah lanjut. Jadi memang dari sekitar itu Bu, kalau yang ekskul di sekolah dari pramuka sama ekskul olahraga. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang ada di swasta ya Bu, yang memang sudah luas ya. luas. Bu itu bisa matiin dulu takut biar Bu ini. Ya, baik Bu Fitri, tadi tentang kepemimpinan ya. Berikutnya ini ketika Bu Fitri memetakan ya sumber daya yang ada, itu bagaimana perasaan Bu Fitri terkait dengan hasil temuannya? Perasaannya itu apa ya Bu? Kalau gini, ya ampun, itu ternyata baru tahu ya. Itu ternyata jadi modal ya gitu Bu. Jadi hal-hal yang dulu saya pikirkan itu bukan modal, ternyata oh itu bisa jadi modal loh gitu. Aset jadi aset. Nah gitu Bu. Jadi kayak misalnya dengan lingkungan sosial itu ternyata bisa jadi modal. Jadi kan itu jadi kayak modal saya sendiri nanti ya. Kalau nanti aku jadi itu harus seperti itu ya. Ada beberapa faktor yang harus dilihat ya. Iya, jadi begitu. Oh, kita bisa sendiri. Harus harus paham mana modal sosial, mana modal fisik, mana jadi modal lingkungan, mana jadi modal industrial, politik, apa modal budaya gitu. Jadi di sini memang saya ingin belajar. Pastinya harus banyak belajar. Itu aja sih. Jadi selanjutnya ini terakhir dari bahasan satu ini, aset ya. Ketika menyusun program dari aset tersebut, apakah akan program ini akan dikomunikasikan dengan kepala sekolah, terus adakah hal lain yang bisa dijadikan potensi selain tadi modal manusia ya, atau modal adakah hal lain yang bisa dijadikan potensi atau unggulan yang belum tergarap di sekolah ini untuk memaksimalkan potensi di sekolah ini selain tadi yang diceritakan itu? Kalau yang dikomunikasikan ke kepala sekolah biasanya Bu, memang setiap apa yang saya mau lakukan nanti saya komunikasikan ya kan, walaupun itu baru rencana. Memang kadang-kadang nggak secara resmi sambil ngobrol saya ngobrol terus saya punya ide ini seperti itu Bu. Nah pastinya nanti akan saya komunikasikan kayak yang sudah berjalan itu saya komunikasikan dulu lewat pembicaraan sampai saya. Terus kalau yang unggulan sebenarnya banyak sekali Bu, seperti agama dan budaya kan itu belum, maksudnya belum tergarap, belum tergarap sekali. Jadi maksudnya nah kan kalau kita kan mayoritas itu juga banyak kan yang muslim ya Bu. Jadi sementara kan banyak sebenarnya potensi-potensi atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa akhirnya menaikkan
reputasi atau profil SD sekitar 7 seperti itu. Ini memang lagi proses berjalan Bu, seperti kayak misalnya dengan anak-anak yang pintar bercerita atau berdakwah itu kan bisa kita ikuti storytelling atau fildatil, yang suaranya bisa kayak ajan. Memang kemarin kita sudah sempat tapi baru satu Bu, cuma harapannya dengan modal atau aset ini kan manusia tapi tentang agama ya, apalagi sekarang gurunya juga udah 3 gitu, dan mayoritas gurunya juga rata-rata beragama Islam, berarti kan kami punya kekuatan yang lebih besar seperti itu. Nah untuk budaya juga pastinya tergarap penuh. Memang belum tergarap penuh, tapi melihat bibit-bibit ini kayaknya nanti kita akan mulai membuat kayak saya kemarin sudah menemukan anak murid yang bisa bermain peran gitu. Kayaknya kita nanti bisa bikin kayak drama musikal tapi yang sederhana nih, dari ide-ide yang kemarin hasil kita diskusi. Anak udah mulai kelihatan bibit suaranya nih, ablaknya begini nih, udah dapet. Jadi konteksnya tidak di kelas berpikir aja ya, udah makin luas nggak? Kalau nanti akan seiring berjalannya waktu, saya juga akan mau berbagi paket baik, coba uangnya coba direview sama guru-guru yang memang menurut saya bisa saya ajar di sana, berhubungan dengan mereka dulu. Tapi setidaknya saya memulai dulu di usia. Ya baik Bu Fitri, kita sekarang ke modul yang 3.1, yaitu pengambilan keputusan ya. Bu Fitri seorang guru, Bu Fitri juga yang sudah ada lebih dari 10 tahun mengajar ya, lebih luar biasa berapa? Dari 2005 berarti sudah 8 hampir 20 tahun itu kan, good teacher, luar biasa. Nah sekarang berdasarkan pengalaman mengajar ya Bu Fitri yang sudah sangat banyak itu, terus bagaimana pengalaman Ibu bisa mempengaruhi dari pengalaman itu ya, mempengaruhi diri sendiri dalam pengambilan keputusan Ibu sebagai seorang guru? Yang pasti banyak ya. Kan kalau guru itu kayak saya yang saya rasain bukan cuma pemburu tapi juga orang tua murid, tapi juga teman murid. Nah, kalau boleh jujur, masalahnya itu kadang-kadang bukan dari murid, kayak yang saya hadapi saat ini ada masalah di lingkungan. Jadi saya juga orang tua kan dari kelas ini, dari kelas 1 sampai kelas 4 ini masih dari kelas saya. Jadi ada orang tua di kelas saya ini yang berkelompok gitu. Jadi ini yang harus saya bacakan. Namun mempelajari mereka selama dari kelas 1 sampai kelas 4, akhirnya saya coba menemukan itu yang benar harus diperhatikan seperti ini atau dengan sambil bertanya gitu, kira-kira apa sih yang dibutuhkan orangnya. Jadi saya kan sudah yang di Google Form, jadi saya buat masukan apa buat guru gitu, supaya sebagai seorang guru mungkin kan kalau nanya aku di grup itu mereka kadang-kadang malu atau menyembunyikan, tapi dengan saya harus bikin Google Form biar saya tahu apa yang menjadi masukan dari orang tua murid itu terhadap diri saya. Jadi di situ itu bisa mengambil keputusan dengan adanya gejala-gejala yang ingin pecah seperti itu, akhirnya mengambil keputusan dengan jejak pendapat dari Google Form. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang memang tadi kira-kira udah mulai agak harus segera ditangani, nah saya tuh langsung bikin di Google Form, karena kalau di Google Form itu kan terbuka juga ya, ketahuan betul apa yang mereka inginkan, dan disitulah Bu Fitri mungkin mencari solusi. Iya. Siap. Terus apakah dari hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut mungkin ada hal-hal yang perlu dikembangkan, dievaluasi sehingga nanti pengambilan tersebut lebih bijak lagi? setelah saya tahu seperti itu,
Yang pertama, saya kan belum bapak saya, karena kan semua masukan itu ternyata mereka tidak terima dengan sikap keras. Harusnya kan menurut mereka keras itu yang memang, jadi juga menurut kita keras itu kan harusnya bisa menggunakan apa yang disampaikan itu pada orang tua, nggak memposisikan diri dia sebagai orang tua. Jadi kan untuk bahasa dia susah. Nah, dari jejaknya yang saya lakukan, akhirnya saya ada pas dia datang gitu ya, ya bu, dia kan mau terbuka begini, padahal saya udah tahu tuh kartu asnya dia gitu. Maksud hati mama baru mama terus mama tuh terkesan mungkin barbar gitu ya. Kalau mama bicara seperti itu ke saya bisa saya terima karena saya tipikal ya seperti itu. Iya. Buat yang lain yang nggak bisa terima dengan sikap kita, dia pasti akan dia nolak bodoh amat yang ada di sini. Kelihatannya dia udah jadi untuk apa namanya yang kayak di grup ada misalnya nih kemarin ini pada nyumbang begini ya itu orang tua yang tadinya antipati males udah gue langsung cukup bahkan sebelum hari aja aku udah kasih inian ya. Jadi ternyata memang kalau kita ngomongnya bener loh iya. Jadi kita ngomongnya sesuai gitu atau kita sopan atau santun kita ngomong itu langsung gampang berarti kan berarti udah jadi mulut di kelas doang gitu. Iya. Menurut Bu Fitri nih dari yang tadi diceritakan itu ya, siapa sih yang mendukung dalam pengambilan keputusan ini, pihak-pihak yang mendukung keberhasilan pengambilan keputusan begitu? Kalau beda pengambilan keputusannya di mana dulu gitu kan? Kalau misalnya seperti yang di kelas begini yang mendukung saya yang pasti kan orang tua lain dalam bentuk pendidikan berapa, karena kalau mereka tidak terbuka sama saya ya saya juga nggak tahu ternyata di kelas saya itu udah kayak kedondong, di luarnya mulus dalamnya begini berakar-akar ya kan. Orang tua ternyata mendukung, nah kelas juga mau untuk dipimpin, nah murid-murid juga pastinya juga ikut mendukung karena saya apa yang disampaikan misalnya ini tolong teman-teman kamu sebagai penyerapan bibir jangan sedikit-sedikit jadi bensin, harus bisa menyampaikan apa yang guru sampaikan ke orang tuanya. Nah misalnya yang disampaikan orang tua ini ke sini, jadi kamu harus pintar-pintar untuk memilah-milahkan apa itu menjadi betul-betul. Nah kalau untuk kasusnya misalnya di sekolah dulu, misalnya langkah saya melakukannya yang pasti yang di sekolah. Dan yang berikutnya setelah saya bekerja, kira-kira punya kekuasaan saling di sekolah yang sebenarnya dengar kamu membutuhkan sekolah kamu harus tinggal yang diarahkan jadi kalau ada apa-apa dia jadi saya pendekatannya beliau kalau memang ini sekolah ingat jadi sebenarnya betul-betul jadi kalau memang untuk kegiatan misalnya di kelas ya saya harus mengambil keputusan di kelas kayak misalnya kita udah selesai di PTS teman-teman aku udah selesai nih bagaimana mau langsung dilakukan atau bagaimana nah itu kami di grup kelas berarti kan yang mendukung teman-teman satu angkatan gitu satu rombel gitu. Ada istilah guru yang dituakan kalau di SD ya. Bu juga ingin tahu nih perspektif mungkin ya dalam pengambilan keputusan ini menceritakan pengalaman yang berkesan terkait pengambilan keputusan yang mungkin jadi dilema bagi Bu Fitri ini, dilema etika. Nah, baik itu untuk siswa maupun untuk teman sejawat, ya perspektif
saat kan udah berapa hampir 18 tahun ya, apa nih yang terjadi yang bisa dicurhati? Sebenarnya bisa dicurhatin apapun karena pasti banyak banget Dilema etika ya ya. di rumah itu banyak sekali. Di rumah kembali lagi kalau saya setiap masalah itu saya nggak bakalan dulu lagi gitu. Yang pertama itu kan dilema saya anak saya sendiri jadi Pengajar. iya murid Mengajar ya? saya Murid, saya iya. mengajar anak saya sebenarnya kan Dilema ya, betul. sudah awal kan teman-teman dari ini kali kedua sebenarnya. Yang pertama Nesa gitu dan juga kenapa kalau Nesanya pinter atau Nesa dapat nilai bagus pasti kan itu mah Gurunya. tahu omongannya gitu. Nah tapi kalau misalnya ada anaknya yang kayak si Raymond misalnya dia lupa mah ini lupa Rem itu anak. iya Raymond itu anak dari murid saya gitu Bu saat ini mama saya lupa saya tahu dia udah ngerjain tugas tapi ditaruh di meja udah dimasukin ke dalam tas aduh Raymond dalam hati Raymond tapi saya kan harus profesional yang tidak mengerjakan ke depan. Nah, atau tahu dong apa hukumannya berdasarkan kesepakatan kelas. Tapi ada pemahaman juga saat dibahas di rumah kan ya. Ya iya, akhirnya kan kita gini. Memang dilema. Mama jadi gurunya anak saya juga mengalami dilema. Iya. Nah kan kayak begitu. Jadi kami sering ya sampai bersambung lah pembahasan itu buat Sejak misalnya seperti ini kemarin saya mengalami dilemanya saya kan membuat soal kami berbagi tugas bagaimana caranya supaya tidak semua guru membuat video kami punya guru jadi berbagi PKN ada yang agama ada yang begini saya lihat di kurikulum itu pembahasan itu tentang pecahan sebelum pecahan ada FTP KPK yang dibahas sementara di buku kami yang dikasih ke murid yang diberikan ke guru itu udah langsung ke pecahan desimal sementara di kelas saya sendiri aja nah pecahan ada berapa jenisnya mereka bingung bagaimana mungkin saya akan mengajarkan pecahan desimal sementara pecahan biasa aja mereka mungkin lupa udah pernah diajarin tapi kan lupa ya kan? Pasti kan saya harus mereview lagi nggak mungkin saya kejar target sementara kemampuan awalnya aja belum nah gitu dan saya ngajarin itu dulu terus ya itu kita ini ngajarin matematika dulu terus saya bilang kalau dari kurikulum pelajarannya harusnya kan yang bagian pertama itu buku dengan kurikulum akhirnya kami latihan kan udah ngebatin dulu dari saya karena kan pembagiannya satu jadi bagi tiga bagaimana dengan menulis soal itu saya mengambil kalau berdasarkan kurikulum ini buku yang ada berarti pas itulah yang saya sampaikan saya kebetulan dapat pengawas yang memang menjawab apa isi hati saya yang sangat disayangkan dari yang menurut saya yang bersangkutan yang menolak itu dengan frontal itu benar jadi saya didukung sama dua teman saya yang kebetulan mendengarkan tapi lagi 1:3 harus menang karena itu yang kami pakai dan memungkinkan guru ngasih pelajaran yang ibu kalahin karena dari teman kita menghindar dari sebagai tidak sekali kita sepakati menggunakan kalau persoalan itu biar kita tidak kejar ketertinggalan itu tapi siap ya teman-teman nanti di semester 2 saya akan membuat soal sesuai dengan kurikulum yang menjadi pedoman tadi
ini ya ribet. Aduh. Iya. Kita lanjut Bu Betty ya. Putuskan untuk itu dari apa yang rekan-rekan tadi yang sudah Bu Betty putuskan, menurut Bu Betty pribadi apakah sudah sesuai dengan prinsip itu tidak yang sesuai dengan individual masyarakat, yang pasti individual masyarakat tentang siapa yang terlibat, nilai-nilai kebajikan ya, fakta yang relevan, nilai yang saling bertentangan. kalau nilai kebajikan, karena saya sudah berusaha untuk mendiskusikan ke teman-teman. Jadi menurut saya segala keputusan itu tidak harus membenarkan keputusan sendiri, tapi keputusan bersama. Walaupun itu dengan berat hati, tapi karena memang untuk kebersamaan kita harus karena itu memang tidak keluar dari jalur yang sebenarnya. Dan akhirnya kan kami juga akan kita udah sepakat untuk tetap mengajarkan ketertinggalan itu, bukan tidak terus fakta di lapangannya kan itu kita kan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan menempatkan diri kita, karena ya layaknya ikan di lautan, walaupun berasnya lautan kan tidak membuat ikan itu jadi asin, dia tetap jadi dirinya sendiri. Mungkin kita takut kebanyakan gitu dulu. Iya, masih semangat ya Bu Betty ya. Nah, dari pengambilan keputusan itu ya di SD ini ya terutama nih, ada nggak hal-hal yang perlu dikembangkan lagi, dievaluasi lagi terkait proses tadi pengambilan keputusan tersebut? Kalau pengambilan keputusan untuk saya pribadi, tapi selalu saya evaluasi buat diri saya refleksi benar-benar harus yang saya ambil, terus kedepannya saya harus bagaimana, saya harus seperti itu. Terus yang pastinya nanti biasanya kan Tuhan itu kasih pengalaman itu untuk menjadi modal buat menghadapi pengalaman berikutnya. Pengalaman yang saya punya saat ini itu jadi tabungan saya, apa sih yang nantinya akan Tuhan tunjukkan dalam kehidupan saya. Jadi bisa saya jelas balik kalau memang apa yang saya lakukan saat ini memang benar-benar harus saya evaluasi di kemudian hari, itu menjadi pembelajaran buat saya di kemudian hari. Tapi kalau memang pembelajaran yang saya dapatkan sebagai seorang, saat ini kan posisi sebagai seorang guru, tapi nanti kalau saya jadi pemimpin, berarti saya harus jadi pemimpin yang bagaimana berarti saya harus bisa memposisikan diri saya. Kalau yang saya lihat mungkin pemimpin sekarang hanya bisa bekerja sendiri, kan beda pemimpin beda ya. Terus saya aja sekarang saya jadi guru aja udah berapa banyak kepala sekolah yang sudah pernah bekerja sama gitu, membersama saya, dan tiap mereka punya keistimewaan sendiri, meskipun pasti ada juga kekurangan. Itu akan menjadi pelajaran buat saya ke depannya sebagai seorang pemimpin, seorang pemimpin nanti pengambilan keputusan, apakah nanti pengalaman itu akan mempengaruhi ya dalam itu. Begini, nah itu cara punya respon yang lebih dengan respect yang lalu-lalu yang datang. Pasti dengan adanya keputusan itu ya tadi Bu, banyak mobil memang kita terkait ya, emang benar-benar ini pembelajaran ini jadi kayak nyambung. Jadi saya tuh nggak langsung ngambil keputusan cepat itu, tapi menimbang dulu, ingat ya, ambil nafas dulu kayak begitu Bu. Jadi ada keterkaitan, jadi saya ingat tadi ini sesuai sama modul ini gitu. Artinya benar-benar pemimpin berarti mempelajari ya. Iya, luar biasa. Terus apa yang bisa kita ambil pelajarannya nih dari modul 3 ini? 31, 32, 33 ini.
Oh, kalau secara keseluruhan. kalau secara keseluruhan misal 3.1 berarti kan tentang aset ya Bu ya. 3.1 berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang berarti Pengambilan keputusan. Kalau 3.1 tentang pengambilan keputusan berarti saya harus menjadi pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan, bukan hanya mementingkan diri saya sendiri, tapi yang pasti mementingkan kepentingan orang lain. Tidak apalagi sekarang berarti berpihak ke murid yang pastinya apa yang kita lakukan semua harus memang benar-benar kualitas kita untuk kepentingan murid. Nah, kalau untuk yang kedua dia sebagai aset yang 7 aset tersebut jadi nilai tersebut berarti sebagai seorang pemimpin saya harus terhadap 7 aset ini. Kalau nanti saya ditempatkan misalnya kalau di sebuah sekolah gitu kan yang mungkin ya jauh dari tadi 7 modal kan jauh dari mana-mana berarti harus menggali. Iya jauh dari mana-mana. Mungkin kalau kita lihat kalau nggak ada asetnya sih. Nggak ada asetnya tapi sebenarnya di dalamnya ada gitu. Jadi dengan belajar modul ini berarti saya harus bisa menggali dimanapun nanti saya ditempatkan, baik itu saya sebagai guru ataupun saya sebagai pemimpin kan, itu saya harus tahu aset-aset apa yang telah saya bisa pakai untuk kemajuan sekolah gitu. Terkhususnya untuk kemajuan di kelas saya dan kemajuan murid-murid saya. Dan Bunga 3.3 jadilah sebuah program berdampak pada intinya banyak sekali yang diambil pelajarannya ya, jadi hingga 1.3.2.3 ini ya begitu ya, keren, luar biasa. Sekarang ada tambahan nggak kesulitan yang dihadapi ketika menerapkan proses pembelajaran kegiatan yang berdampak pada murid ini, ada nggak? Kalau kendala ya kalau kesulitan ya pasti ada. Mungkin nggak ada, tapi dengan kesulitan yang kita hadapi kita bisa selesaikan kan kita ada kebanggaan tersendiri. Yang pertama saya juga kan mau bikin program saya lingkungan itu tidak hanya buat jadi ya saya mau semua orang saya juga bisa mengikuti jejak saya gitu. Makanya saya setiap saya bikin kegiatan apa yang saya lakukan pasti posting di WA gitu. Kenapa? Sebenarnya bukan mau pamer, tapi aku mau berbagi praktik baik gitu. Setidaknya kalau ada yang lihat besok saya dia sama aku nggak apa-apa. Iya sama aku berarti mulai gitu Bu, pernah ada kayak gitu saya buat begitu gitu senang ya. Iya senang jadinya gitu. Nah jadi saya juga gitu lihat di WA semakin banyak pertemuan kira-kira ini cocok nih buat saya terapin. Ntar saya bikin lagi di status saya. Harapan saya sebetulnya topik baik itu bukan cuma sekedar saya Mungkin media sosial yang lebih luas yang lagi. lebih luas lagi dan memang bisa saya berikan ke yang lain. Khusus dari semuanya itu sebenarnya jangan sampai keluar di kampus tapi di dalam dulu. Saya maunya saya bagus dulu di dalam dengan syarat ya tadi teman-teman menganggap itu bukan sebagai pamer tapi sebagai bentuk perubahan yang terjadi pada diri saya setelah saya mendapatkan pendidikan saya di dunia jadi bukan lagi dibilang atau ada PDKB nih mau jadi eksekutif itu tapi sebagai bentuk kriteria berarti kamu sekarang udah berubah. Itu yang tadi saya katakan dulu ke teman-teman saya ada saat ini itu bukan karena saya mendapatkan pendidikan ini saya bisa berbagi sama kalian bukan mau pamer atau ambisi saya sebagai kepala sekolah enggak. Karena buat saya kalau kita sudah bagus di dalam secara otomatis pasti kita akan bagus di luar. Biarin orang lain gitu loh Bu yang ngomongin kebagusan kita, bukan kita yang propaganda aku nih bagus gitu kalau saya memakai. Dalam hal ini program yang kegiatan yang berdampak pada murid ini pada intinya ada kesulitan-kesulitan tersebut. Ada kesulitan tadi untuk dari teman yang mungkin kita sebagai pamer kalau
buat murid saya pribadi kan tidak semua murid dia punya potensi, tapi tidak semuanya memiliki keberanian untuk memberikan untuk menunjukkan bakat dan minatnya. Berarti ini kan PR, bukan ini PR. Saya nggak mau bilang itu kendala, saya nggak mau bilang itu kesulitan. Ini PR buat saya, gimana caranya anak yang kelihatannya tadi diam aja, ternyata bisa tampil eksis. Nah gitu dia bisa, setidaknya dia tuh nggak malu. Ini kan udah mulai bermunculan ini. Semoga dengan kemunculan satu orang ini diikuti dengan kemunculan dia berdampak dengan kemunculan murid-murid yang lain. Ini sih cuma satu, kita bisa jadi teman buat mereka gitu. Jadi selama saya melakukan itu, selama saya melakukan ini saya belajar memposisikan diri saya itu jadi teman buat mereka yang tentunya kita mau gimana ya, ini gimana ya, ini bagaimana dengan begitu ternyata keluar apa yang mereka inginkan. Dan jangan sekali-kali kita udah dia terbuka begitu tuh jangan sekali-kali kita tuh langsung jadi ini lagi, harus memang kita benar-benar terus berubah memperbaiki. Kan kadang-kadang murid-murid ya kalau kita udah baik lah bisa dikatakan gitu jadi teman mereka itu mangkak, itu udah harus kita antisipasi dulu sebelumnya. Teman-teman, kamu adalah teman-teman nanti selalu bilang kamu bukan anak-anak, karena buat kalian adalah teman-teman nanti melaksanakan pembelajaran. Tapi ini dengan ambil tentang kita bertemu terus temannya ada yang mangkak gitu, jadi semaunya. Iya jadi kalau kadang-kadang kan kalau udah jadi teman gitu dia jadi suka semaunya, melunjak gitu. Nah belajar seperti itu, jadi saya udah antisipasi supaya mereka tetap berada di koridornya gitu. Iya. Nah terakhir nih terkait yang sudah Bu Fitri capai dari proses mempelajari modul 1, modul 2, modul 1, 2, 3 sampai ke modul 3 ini. Nah, pada intinya selama mengikuti kegiatan CGP khususnya ya, bagaimana Bu Fitri proses ukur tercapainya itu dan ukuran ketercapaiannya seperti apa gitu, dan proses selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Bu Fitri. Ukuran ketercapaiannya. Kalau saya bu ukuran ketercapaian saya kalau di Jabaran 1.1 orang tua ya atau teman guru atau kepala sekolah itu mengapresiasi apa yang saya lakukan, itu bu ukuran ketercapaian saya. Karena ya kalau dibilang apresiasi dari orang tua itu tuh udah bikin kita itu walaupun nggak dinilai pakai uang itu kayaknya wow banget gitu bu. Iya gitu. Terus ada teman yang mungkin dulu menganggap kita sebagai saingan, terus akhirnya bisa bilang kayak tadi aja gitu bu, dia ngajarin banget, dia bisa bilang kayak gitu kan wow banget bu. Karena iya bu, kemarin itu sempat mungkin karena Bu Amil juga lagi sibuk ya, sempat tadinya kami itu apa ya bu, apa dari bukit jangan aku lagi karena mungkin dia takut ya yang apa gitu kan ya, kan saya sempat agak sedih juga gitu. Ini bagaimana kok aku ngomong sama siapa gitu kan ya, ternyata tadi melihat dia itu wajahnya berbinar-binar bisa cerita kayak begitu. Saya itu kan berarti apresiasi buat saya, sekalipun itu baru dari Amil, sama ada satu guru senior dia yang keren gitu ya, dia terusin bukit begitu, nggak usah dengerin apa-apa orang gitu. Kemudian kemarin WA yang itu yang dia bilang terima kasih bukit udah bisa mengapresiasi anak saya, udah bisa memunculkan semangat anak saya, jiwa kepemimpinannya kayak gitu bu. Itu udah luar biasa banget. Nah apa namanya next setelah pendidikan guru ini selesai, nah itu apa sih yang ada di benak Bu Fitri selanjutnya? Setelah pendidikan guru ini selesai itu memang PR buat saya, jadi supaya apa ya
kesempatan yang lebih banyak buat ngeksplor anak, karena kan selama ini kan berbagi. Jujur aja kita sekarang berbagi Bu, sambil menerapkan tapi berbagi gitu, karena bagaimana ya Bu ya, namanya ini sambil ngerjain tugas, ini sambil ngajar gitu kan Bu. Tapi dengan seperti ini saya mau berbagi kalau memang saya setelah pendidikan ini cuma kepala sekolah semakin memberikan ruang, nah jadi kan memberikan kesempatan yang lebih untuk kita bisa menyuarakan. Nah dan mungkin kita jadi udah punya taring lah katanya itu butuhnya tempat. Jadi kita punya sedikit kekuasaan untuk bisa mengajar anak-anak. Kalau kita menganggap punya kekuasaan kan paling dimulai dari diri kita berbaginya. Kalau ada teman yang ngeliat, ada teman yang ngeliat apa yang kita lakukan baik, dia tiru, berarti kita udah berhasil. Tapi kalau yang kita lakukan baik ternyata dia menilainya sebagai bentuk saingan atau bersikap menolak, apatis, berarti saya belum berhasil. Itu dari saya. Gitu. Semoga kedepannya apa yang saya pelajari ini bisa saya terapkan dari sebelum minimal di kelas saya dulu itu aja sih. Bersyukur bisa menambah ke sekolah, bahkan bukan ke sekolah, tapi bisa juga berbagi ke keluarga sekolah. Bu Ici berharap Bu Tuti tidak meluncur terjun ke bawah, tapi melesat naik ke atas, tetap optimis dan tetap terus belajar dan terus mengembangkan. Jangan sampai ada ini CGP pada saat pelatihannya aja nih, setelahnya nggak ada praktek baik yang dinilai, cuma pada saat CGP-nya aja. Yang mudah-mudahan jadi optimis, positif, yang tangguh dan insya Allah menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa bonusnya ya menjadi seorang pemimpin di stakeholder sebuah sekolah yang sudah menguasai terutama dari modul-modul yang sudah kita pelajari. Mungkin itu ya Bu Tuti ya, sukses selama sudah bisa menuntaskan perjalanan yang cukup panjang. Congratulations akhirnya. Ya itulah tadi PI 5 kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan Ibu Fitri CGP Angkatan 8. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ii.